Suami selalu marah padaku setiap hari hanya karena masalah sepele. Suatu hari aku pura-pura terjatuh dari tangga dan pingsan. Karena panik suamiku membawaku ke rumah sakit, tapi ketika dokter masuk, wajah suamiku pucat. Ternyata suamiku selama ini memacari adik seorang dokter yang memeriksaku di rumah sakit dan mengaku belum punya istri. Ku ceraikan kau, Mas, dan ku buat hidupmu sengsara. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah tirai tipis di kamar sederhana milik Nadira dan Faris. Suasana rumah tampak tenang, hampir seperti lukisan kehidupan yang sempurna dari luar. Tidak ada suara keras, tidak ada pertengkaran yang terdengar, hanya bunyi alat dapur dan langkah kaki ringan Nadira yang sedang menyiapkan sarapan. Nadira tersenyum kecil saat menata 2 piring di meja makan. Ia masih percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Faris, suaminya, duduk di kursi makan sambil memainkan ponsel. Wajahnya tenang, tetapi dingin. Sesuatu yang mulai sering Nadira rasakan belakangan ini, meski ia selalu berusaha mengabaikannya. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Nadira lembut. Faris hanya mengangguk tanpa menoleh. "Iya." Jawaban singkat itu tidak baru. Sudah beberapa minggu terakhir, percakapan mereka semakin sedikit. Nadira mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin Faris lelah bekerja, mungkin tekanan kantor membuatnya berubah. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Saat mereka makan bersama, suasana tetap hening. Sendok beradu pelan dengan piring, tanpa obrolan hangat seperti dulu. Dulu, Faris sering bercerita tentang pekerjaannya, bahkan hal-hal kecil yang membuat Nadira tertawa. Tapi sekarang, semuanya seperti hilang perlahan, digantikan dengan diam yang panjang. Nadira mencoba membuka percakapan. "Mas, nanti pulang kerja jam berapa?" tanyanya hati-hati. Faris menghela napas singkat, masih tanpa menatapnya. "Tidak pasti. Banyak kerjaan." "Kalau begitu aku masakan makan malam yang kamu suka ya." "Jangan repot-repot," potong Faris cepat. Kalimat itu membuat tangan Nadira berhenti sejenak. Ia tersenyum kecil, meski hatinya terasa mengerut. "Iya, kalau begitu." Setelah itu, keheningan kembali mengisi ruangan. Faris berangkat kerja tanpa banyak kata. Tidak ada kecupan di dahi seperti dulu. Tidak ada salam hangat di depan pintu. Hanya suara pintu tertutup yang terdengar lebih keras dari biasanya. Nadira berdiri di ruang tamu, memandang pintu yang sudah tertutup. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. "Ini hanya fase. Mungkin Mas Faris sedang banyak tekanan," bisiknya pada diri sendiri. Namun hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Faris semakin sering pulang larut, semakin mudah tersinggung, semakin jarang tersenyum. Dan Nadira, semakin sering merasa sendirian meski mereka tinggal dalam satu atap. Tetangga masih sering melihat mereka sebagai pasangan yang harmonis. Di luar, Faris masih bersikap biasa. Bahkan kadang terlihat perhatian jika ada orang lain di sekitar. Tapi di dalam rumah, Nadira mulai merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Seperti seseorang yang berdiri di sisinya, tapi pikirannya sudah pergi jauh entah kemana. Malam itu, saat Nadira menatap langit-langit kamar, ia berbisik pelan dalam gelap. "Apa aku berubah? Atau Mas Faris yang mulai menjauh?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang perlahan mulai menjadi tanda bahwa kehidupan yang tampak sempurna itu sebenarnya sedang retak, sedikit demi sedikit, tanpa suara. Awal perubahan. Hari-hari Nadira mulai terasa berbeda sejak pagi hingga malam. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti ruang yang penuh tekanan, seolah setiap sudutnya bisa memicu sesuatu yang tidak terduga. Pagi itu, Nadira sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati,
telur dadar, nasi hangat, dan teh manis yang tidak terlalu panas. Ia ingin semuanya sempurna, seperti cara ia berusaha menjaga rumah tangganya tetap baik-baik saja. Faris duduk di meja makan tanpa banyak ekspresi. Seperti biasa, ponselnya tidak lepas dari tangan. Nadira meletakkan piring di depannya dengan pelan. "Mas, sarapannya sudah siap." Faris hanya mengangguk kecil. Awalnya, Nadira tidak terlalu memikirkan perubahan kecil itu. Tapi sejak beberapa hari terakhir, sikap Faris mulai berbeda, lebih tajam, lebih cepat tersulut. Saat Faris mencicipi makanan, ia tiba-tiba berhenti. Alisnya mengernyit. "Ini kurang asin," ucapnya datar. Nadira tertegun kecil. "Maaf, Mas, tadi aku sudah coba." "Sudah, nggak usah banyak alasan," potong Faris cepat. Suasana langsung membeku. Nadira buru-buru mengambil garam dari dapur. Tangannya sedikit gemetar saat menambahkannya ke piring Faris. Ia mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Coba sekarang," katanya pelan. Faris mencicipi lagi, lalu meletakkan sendoknya dengan sedikit keras. "Ya sudah." Tidak ada pujian, tidak ada kata terima kasih. Hanya dua kata pendek yang terdengar dingin. Nadira menunduk. "Maaf ya kalau aku kurang hati-hati." Faris tidak menjawab. Setelah sarapan, Faris bersiap berangkat kerja. Nadira melihat ke arah sofa ruang tamu yang sedikit berantakan. Baju kerja Faris semalam masih tergeletak di sana. Ia segera merapikannya, berharap setidaknya rumah terlihat nyaman ketika suaminya pulang nanti. Namun sebelum ia sempat selesai, suara Faris terdengar dari belakang. "Kenapa baju aku dipindahin?" Nadira terkejut. "Aku cuma mau rapikan, Mas. Biar rumah nggak berantakan." "Siapa yang bilang berantakan? Aku tahu itu masih mau kupakai." Nada suara Faris meninggi sedikit. Mata Nadira membesar. Ia langsung berhenti bergerak. Aku kira kamu sudah tidak butuh," jawabnya pelan. Faris menghela napas kasar. "Sudahlah. Jangan sok tahu." Kalimat itu menampar lebih keras dari yang terlihat. Faris mengambil tasnya dan berjalan ke pintu tanpa menoleh. Nadira berdiri diam di tengah ruang tamu. Tangannya masih memegang baju yang belum sempat ia lipat sempurna. Pintu tertutup. Kali ini, suara itu terasa lebih berat. Nadira duduk perlahan di sofa, menatap ruangan yang tiba-tiba terasa lebih besar dan lebih kosong. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar melakukan kesalahan, atau memang semua hal kecil kini bisa membuat Faris marah. Hari demi hari, pola itu terus berulang. Sedikit kesalahan di dapur, Faris marah. Rumah sedikit tidak rapi, Faris mengeluh. Nada suaranya semakin tajam, dan kesabaran Nadira semakin menipis. Meski ia tetap berusaha bertahan, sambil meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai retak perlahan. Bukan hanya rumah yang mulai tidak nyaman, tapi juga hatinya sendiri. Luka tanpa bekas. Hari-hari setelahnya tidak menjadi lebih mudah bagi Nadira. Justru sebaliknya, suasana rumah semakin terasa seperti ruang yang penuh tekanan, tempat di mana Nadira harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan kata. Faris tidak pernah benar-benar melukai secara fisik. Tidak ada luka di kulit, tidak ada memar yang terlihat. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sesuatu yang meninggalkan bekas di dalam hati Nadira. Bekas yang tidak bisa dilihat siapapun. Pagi itu, Nadira sedang membersihkan meja dapur ketika Faris keluar dari kamar dengan wajah yang sudah terlihat muram. Nadira langsung berhenti dan mencoba tersenyum kecil. "Mas, kopi sudah aku buatkan," katanya pelan. Faris melirik sekilas ke arah gelas di meja. "Terlalu pahit," ucapnya datar. Nadira terdiam sejenak. "Maaf, mungkin aku kurang gula."
Bukan mungkin. Memang kamu nggak bisa bikin yang benar, potong Faris tanpa menunggu selesai. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa peduli. Nadira menunduk. Tangannya yang memegang lap mulai berhenti bergerak. Ia mencoba menahan napasnya agar tidak terlihat goyah. Aku akan perbaiki nanti, jawabnya pelan. Faris sudah tidak mendengarkan. Ia mengambil jaket dan berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia sempat berkata lagi, kali ini lebih dingin. Hal kecil aja kamu nggak bisa. Entah kenapa aku bisa bertahan sama kamu. Pintu tertutup. Dan untuk sesaat, Nadira merasa seluruh udara di rumah itu ikut menghilang. Ia berdiri di dapur tanpa bergerak. Kata-kata itu terus berulang di kepalanya, seperti suara yang tidak mau pergi. Entah kenapa aku bisa bertahan sama kamu. Nadira menelan ludahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia buru-buru mengusapnya. Ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Namun luka itu sudah terlanjur ada. Hari itu, Nadira tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Mencuci, merapikan, memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Ia menjadi lebih diam, lebih hati-hati. Bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan dua kali. Setiap kali Faris pulang, Nadira mulai bisa menebak suasana hatinya hanya dari suara langkah kaki di depan pintu. Jika langkahnya berat dan cepat, Nadira tahu malam itu akan panjang. Jika pintu dibuka dengan keras, ia sudah siap mendengar kata-kata tajam yang akan datang. Dan benar saja, malam itu tidak berbeda. Rumah ini kenapa selalu berantakan? Suara Faris terdengar dari ruang tamu. Nadira yang sedang membawa piring langsung menghentikan langkahnya. Aku sudah rapikan tadi siang, Mas. Kalau itu dibilang rapi, kamu butuh belajar lagi, ucap Faris tanpa menoleh. Nadira menunduk. Iya, aku akan lebih hati-hati. Faris berjalan melewatinya tanpa sepatah kata lagi. Di dapur, Nadira berdiri lama menatap meja makan yang sudah ia tata dengan rapi. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia tetap memaksakan diri untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini, ia tidak hanya lelah secara fisik. Ia mulai merasa lelah di bagian yang tidak terlihat siapapun, di hatinya sendiri. Setiap kata kasar Faris bukan hanya sekadar ucapan lagi. Bagi Nadira, itu menjadi sesuatu yang menempel, sesuatu yang ia bawa sampai malam ketika ia mencoba tidur, bahkan sampai pagi ketika ia bangun kembali. Dan tanpa disadarinya, luka itu tidak pernah terlihat, tapi semakin dalam setiap hari. Diam yang menyakitkan. Nadira mulai belajar satu hal baru dalam hidup rumah tangganya. Diam. Bukan karena ia tidak punya kata-kata, bukan karena ia tidak ingin membela diri, tetapi karena setiap kali ia mencoba menjelaskan, setiap kali ia mencoba berbicara, ujungnya selalu sama. Faris semakin marah, dan Nadira semakin terluka. Maka diam menjadi pilihannya. Pagi itu, suasana rumah seperti biasa. Faris duduk di meja makan tanpa banyak ekspresi. Nadira meletakkan sarapan dengan hati-hati, hampir tanpa suara. Tidak ada lagi pertanyaan seperti, Mas, sudah cukup asin? Atau, Mas, mau tambah? Seperti dulu. Nadira hanya meletakkan makanan, lalu mundur pelan. Faris melirik sekilas. Ini apa lagi? Nadira terdiam sejenak. Ia sudah siap mendengar kritik. Mas, kalau kurang enak bilang saja, kata Faris dingin. Nadira menarik napas pelan. Biasanya ia akan menjawab, meminta maaf, atau mencoba menjelaskan. Tapi kali ini tidak. Ia hanya mengangguk kecil. Iya, Mas. Hanya itu. Faris tampak sedikit bingung dengan jawaban singkat itu, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tetap makan seperti biasa, sementara Nadira berdiri di dapur, menggenggam lap yang sudah basah.
Di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Diam ini bukan berarti tenang. Diam ini seperti menahan sesuatu yang ingin meledak, tapi dipaksa dikunci rapat-rapat. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Faris mengeluh tentang rumah yang menurutnya tidak rapi. Nadira tidak membantah. Faris menyindir masakan yang tidak sesuai seleranya. Nadira hanya mengangguk. Faris berbicara dengan nada tinggi. Nadira memilih pergi tanpa menjawab. Setiap kali itu terjadi, Faris justru terlihat semakin kesal. "Kenapa kamu sekarang diam saja?" tanya Faris suatu malam dengan nada tajam. Nadira yang sedang merapikan meja berhenti sejenak. Ia menoleh pelan. "Kalau aku jawab, Mas pasti marah," ucapnya pelan. Faris mengernyit. "Jadi sekarang kamu mau lawan aku?" Nadira langsung menggeleng. "Bukan begitu. Aku hanya ingin tidak bertengkar." "Kalau kamu diam terus, itu sama saja kamu nggak peduli," bentak Faris. Kalimat itu membuat Nadira terdiam lebih lama. Ia menatap Faris, tapi tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Dalam hatinya, ia ingin berkata bahwa ia justru peduli terlalu banyak, terlalu dalam sampai sakit. Tapi ia menahan diri. Ia hanya menunduk. "Aku peduli, Mas," katanya akhirnya, sangat pelan. "Makanya aku diam." Faris tidak menjawab. Ia hanya menghela napas kasar dan masuk ke kamar, meninggalkan Nadira sendiri di ruang tamu yang mulai terasa dingin. Malam itu, Nadira duduk lama di kursi makan yang sudah kosong. Lampu rumah menyala redup, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah diam ini benar-benar membuat keadaan lebih baik, atau justru membuatnya semakin hilang dalam hubungan yang semakin asing. Namun satu hal yang membuatnya tetap bertahan adalah harapan kecil yang tidak pernah benar-benar padam. Suatu saat, Faris akan berubah. Itu yang ia pegang erat-erat. Meski setiap hari yang berlalu justru membuat harapan itu terasa semakin jauh, Nadira tetap memilih diam, sambil menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu kapan akan datang. Kecurigaan pertama. Perubahan kecil dalam rumah tangga Nadira kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit diabaikan. Bukan lagi hanya soal kata-kata kasar atau suasana dingin di dalam rumah, tetapi tentang ketidakhadiran Faris yang semakin sering terasa. Malam itu, jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 ketika Nadira masih duduk di ruang tamu. Televisi menyala pelan, hanya menjadi suara latar yang tidak benar-benar ia perhatikan. Matanya beberapa kali melirik ke arah jam dinding, lalu kembali ke pintu utama. Faris belum pulang. Biasanya, jika pulang larut, Faris akan mengirim pesan singkat. Tapi malam ini tidak ada kabar sama sekali. Nadira mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas pelan dan berdiri menuju dapur, menuangkan air minum ke gelas, lalu kembali duduk. Tapi pikirannya tidak tenang. Jarum jam terus bergerak. Pukul 12 malam. Pukul 1 pagi. Baru ketika hampir pukul 2, suara kunci terdengar dari luar. Nadira langsung menegakkan tubuhnya. Pintu terbuka perlahan, dan Faris masuk dengan wajah lelah. Jasnya sedikit berantakan, dasinya longgar, dan matanya tampak tidak fokus. Nadira berdiri. "Mas, kamu baru pulang?" Faris tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu, lalu melepas sepatu dengan gerakan pelan. "Lembur," jawabnya singkat. Nadira mengamati. "Tapi biasanya kamu bilang kalau lembur." Faris berhenti sejenak, lalu menatapnya sekilas. "Hari ini mendadak." Jawaban itu sederhana, tapi terasa terlalu singkat. Nadira mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada sesuatu yang mulai mengganggu. Ia mengikuti Faris ke dalam. "Aku sudah siapkan makan malam, kalau kamu mau." "Tidak usah," potong Faris cepat. "Aku sudah makan di luar."
Nadira terdiam. Di luar, sama siapa? Tanyanya pelan, hampir tanpa sadar. Faris langsung menoleh. Tatapannya sedikit tajam. Kerja. Nadira. Jangan mulai curiga macam-macam. Kalimat itu membuat Nadira langsung menunduk. Aku tidak curiga, Mas. Aku hanya tanya. Faris menghela napas, lalu berjalan melewatinya menuju kamar. Aku capek. Jangan banyak tanya. Pintu kamar tertutup. Dan lagi-lagi, Nadira hanya berdiri di tempat yang sama, menatap kosong ke arah lorong yang gelap. Malam-malam seperti ini mulai sering terjadi. Faris pulang larut tanpa penjelasan yang jelas. Kadang mengatakan lembur, kadang hanya diam. Dan setiap kali Nadira mencoba bertanya lebih dalam, jawaban yang ia terima selalu dingin, bahkan cenderung menolak. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu mulai tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Suatu sore, Nadira tanpa sengaja melihat Faris sedang menerima telepon di luar rumah. Suaranya pelan, berbeda dari biasanya yang keras dan tegas. Ada nada yang tidak familiar, lebih lembut, lebih berhati-hati. Nadira berhenti di dekat pintu, tidak sengaja mendengar beberapa kata yang terpotong. Iya, nanti aku ketemu kamu. Jangan khawatir. Nadira langsung masuk kembali ke dalam rumah sebelum Faris menyadari keberadaannya. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Mungkin urusan kerja, pikirnya. Tapi malamnya, Faris kembali pulang larut. Dan malam berikutnya juga. Dan berikutnya lagi. Setiap keterlambatan itu selalu disertai alasan singkat, tanpa penjelasan yang benar-benar bisa membuat Nadira tenang. Sampai suatu malam, Nadira berdiri di dapur sambil menatap jam, dan untuk pertama kalinya ia tidak hanya merasa sedih, tapi juga mulai bertanya dengan lebih dalam. Apa yang sebenarnya disembunyikan Mas Faris? Pesan misterius. Kecurigaan yang awalnya hanya lewat pikiran kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit ditenangkan di hati Nadira. Hari-hari setelahnya, ia tidak lagi hanya menunggu Faris pulang. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Namun semua itu mencapai titik berbeda pada suatu siang yang tampak biasa. Faris sedang mandi. Suara air dari kamar mandi terdengar jelas, mengisi keheningan rumah yang lengang. Di ruang tamu, ponsel Faris tergeletak di atas meja. Layar menyala sesekali karena notifikasi masuk. Nadira awalnya tidak berniat apapun. Ia hanya ingin merapikan meja, seperti biasa. Tapi ketika ia mendekat, layar ponsel itu kembali menyala, dan sebuah nama muncul di layar. Nama yang tidak ia kenal. Tangannya berhenti di udara. Notifikasi itu hanya singkat, tapi cukup membuat hatinya tidak tenang. Dengan ragu, Nadira menatap ke arah kamar mandi. Suara air masih mengalir. Ia menelan ludah, lalu tanpa sadar mengambil ponsel itu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka layar. Ponsel Faris tidak terkunci dengan terlalu rumit, dan dalam hitungan detik, layar utama terbuka. Nadira berdiri diam. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap layar itu tanpa bergerak. Seperti sedang meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Lalu ia membuka aplikasi pesan. Dan disitulah semuanya berubah. Beberapa pesan terakhir terlihat jelas di layar. Kamu tadi kenapa lama banget jawabnya? Aku nungguin kamu. Jangan lupa janji kamu ya. Nadira membaca pelan satu persatu. Matanya mulai bergerak lebih lambat. Jari-jarinya terasa dingin. Ia menggulir sedikit ke atas. Ada balasan dari Faris. Iya, sabar. Aku lagi di rumah. Jangan kirim chat terus. Nanti ketahuan. Nadira berhenti bernapas sejenak. Dunia di sekitarnya seperti mengecil dalam satu titik. Layar ponsel itu. Nanti ketahuan.
Kalimat itu terasa lebih keras daripada teriakan apapun yang pernah ia dengar. Tiba-tiba suara pintu kamar mandi terbuka. Nadira tersentak. Dengan cepat, ia mengembalikan ponsel ke tempat semula, lalu berpura-pura merapikan meja. Tangannya masih gemetar, tapi ia mencoba terlihat biasa. Faris keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. "Kenapa kamu diam saja?" tanyanya sekilas. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu menarik napas pelan. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya akhirnya. Faris mengangguk kecil, lalu duduk di sofa sambil mengambil ponselnya tanpa curiga. Nadira melihat itu dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan. Bukan sekadar pulang larut. Bukan sekadar perubahan sikap. Tapi sesuatu yang hidup di balik layar ponsel itu. Sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit. Sementara kata-kata di pesan itu terus berputar di kepalanya. Dan perlahan, sebuah pertanyaan mulai tumbuh menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Siapa sebenarnya yang sedang dekat dengan suaminya? Hati yang retak. Sejak malam itu, Nadira tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Bukan di rumah, bukan di wajah Faris, tetapi di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang sebelumnya utuh, kini mulai retak perlahan tanpa suara. Pagi itu, Nadira tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menata meja makan dengan tangan yang tampak tenang. Tapi pikirannya tidak pernah benar-benar di tempat itu. Semua kembali ke satu hal. Pesan itu. "Aku nungguin kamu. Jangan lupa janji kamu." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Nadira terasa berat sepanjang hari. Faris duduk di meja makan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Ia membaca berita di ponsel, sesekali menyeruput kopi yang dibuat Nadira. "Mas," suara Nadira akhirnya keluar pelan. Faris hanya mengangkat kepala sedikit. "HM." Nadira ragu sejenak, lalu mengurungkan niatnya. "Tidak, tidak apa-apa." Faris kembali ke ponselnya tanpa bertanya lebih lanjut. Keheningan itu dulu terasa biasa. Sekarang terasa asing. Siang harinya, ketika Faris pergi kerja, Nadira tidak bisa lagi menahan pikirannya sendiri. Ia berdiri lama di dapur, lalu tanpa sadar kembali teringat momen saat ia melihat pesan itu. Tangannya gemetar kecil. Ia tidak ingin melakukannya. Tapi rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan membuatnya membuka kembali celah yang sama, celah yang kemarin ia temukan. Dengan hati-hati, Nadira mengambil kesempatan saat Faris tidak ada. Ia mencari ponsel itu lagi, lebih cepat, lebih gelisah. Layar terbuka. Dan kali ini, ia membuka percakapan lebih jauh. Semakin ia membaca, semakin dadanya terasa sesak. Isi chat itu bukan hanya sekadar obrolan biasa. Ada perhatian yang terlalu hangat. Ada tawa yang tertulis dalam kata-kata. Ada rencana kecil tentang bertemu, tentang kapan bisa ketemu lagi, tentang aku kangen. Dan yang paling menyakitkan, semua itu bukan untuk dirinya. Nadira duduk perlahan di kursi dapur. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Di satu sisi percakapan itu, Faris yang ia kenal di rumah. Dingin, mudah marah, penuh jarak. Tapi di sisi lain layar itu, Faris berubah menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang sabar. Seseorang yang lembut. Seseorang yang bahkan menggunakan kata-kata yang selama ini tidak pernah Nadira dengar ditujukan untuknya. Jari Nadira berhenti di atas layar. Dadanya naik turun tidak teratur. Ia mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini salah paham. Mungkin ini hanya teman kerja. Mungkin.
Tapi setiap kalimat di chat itu seperti menolak semua pembelaan di kepalanya. Semua terlalu jelas. Terlalu hangat untuk dianggap biasa. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar. Nadira tersentak. Dengan panik, ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula dan berdiri cepat, mencoba menormalkan napasnya. Ketika Faris masuk rumah, ia melihat Nadira berdiri di dapur. "Kenapa kamu kelihatan pucat?" tanya Faris singkat. Nadira tersenyum tipis. Dipaksakan. "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin kurang istirahat." Faris hanya mengangguk kecil lalu berlalu begitu saja. Tidak ada rasa curiga. Tidak ada kekhawatiran. Dan itu justru lebih menyakitkan. Malam itu, Nadira duduk di tepi ranjang dalam diam. Ia tidak menangis keras. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Hanya sebuah keheningan panjang yang menekan dadanya dari dalam. Karena sekarang ia mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Faris bukan hanya berubah. Faris sedang memberikan hatinya kepada orang lain. Dan di dalam rumah yang sama, Nadira hanya menjadi seseorang yang perlahan dihapus dari tempat yang dulu ia sebut rumah. Pura-pura kuat. Hari setelah Nadira membaca pesan-pesan itu, dunia tidak berhenti. Matahari tetap terbit, suara kendaraan tetap terdengar dari luar rumah, dan Faris tetap menjalani hidupnya seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang berubah. Tapi bagi Nadira, semuanya sudah berbeda. Ia bangun pagi dengan mata yang sedikit sembab, namun ia segera mencuci wajahnya di kamar mandi, menatap dirinya lama di cermin. Ada kelelahan di sana, tapi ia tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan Faris. Tidak di rumah ini. "Aku harus kuat," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Di dapur, ia kembali memasak seperti biasa. Mengaduk nasi, menyiapkan lauk, menata piring dengan rapi. Gerakannya teratur, seolah semuanya normal. Seolah hatinya tidak sedang berantakan di dalam. Faris keluar kamar dengan ekspresi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dingin, sibuk dengan ponsel, tidak banyak bicara. "Mas, sarapan," kata Nadira pelan. Faris duduk tanpa menatapnya. "Iya." Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada tatapan hangat. Tidak ada apa-apa. Dan Nadira hanya tersenyum kecil, meski itu lebih seperti kebiasaan daripada kebahagiaan. Hari itu berjalan seperti rekaman yang diulang. Faris berangkat kerja. Nadira membersihkan rumah, lalu menunggu waktu malam tiba. Namun di balik semua rutinitas itu, pikirannya terus berputar pada satu hal yang sama. Kenapa dia masih di sini kalau hatinya sudah bukan untukku? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan. Ia simpan sendiri, di tempat yang paling dalam. Sore hari, Nadira duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Tangannya bergerak otomatis, tapi matanya kosong. Ia teringat kembali pesan-pesan itu, kata-kata lembut yang tidak pernah ia dapatkan dari Faris sejak lama. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Faris pulang lebih awal dari biasanya. Nadira langsung menegakkan tubuhnya, merapikan ekspresi wajahnya dalam hitungan detik. "Mas sudah pulang?" tanyanya seperti biasa. Faris mengangguk singkat. "Iya." Ia duduk di sofa, melepas sepatu, lalu melempar tas ke samping. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Nadira tidak ingin mengakui. Nadira berdiri. "Aku buatkan minum ya?" "Tidak perlu," jawab Faris cepat. Hening. Nadira mengangguk pelan. "Baik." Ia kembali ke dapur, menatap gelas yang sudah ia siapkan. Tangannya berhenti di udara. Dulu, ia akan sedih, lalu bertanya-tanya apa yang salah. Sekarang, ia hanya diam. Karena Nadira sudah mulai terbiasa tidak dianggap. Malamnya, saat Faris tertidur lebih cepat dari biasanya,
Nadira duduk di ujung ranjang, menatap suaminya yang tampak tenang dalam tidur. Wajah itu dulu adalah tempat ia merasa aman. Sekarang, hanya menjadi wajah seseorang yang terasa semakin jauh. Air mata Nadira turun perlahan, tapi ia cepat mengusapnya. "Jangan sekarang," bisiknya. "Aku harus kuat." Ia menarik napas panjang, menahan segala yang ingin pecah di dalam dirinya. Di luar, ia masih istri yang baik, masih tersenyum, masih melayani, masih bertahan. Tapi di dalam hatinya, Nadira mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Bertahan tidak selalu berarti bahagia. Dan menjadi kuat, terkadang berarti memendam luka sendirian, tanpa ada yang benar-benar melihatnya. Ide nekat. Malam itu, Nadira tidak langsung tidur seperti biasanya. Ia duduk di ujung ranjang dalam diam yang panjang, sementara Faris sudah lebih dulu terlelap di sisi lain tempat tidur. Suara napas Faris terdengar tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang di dalam hidupnya sedang menyimpan badai yang tidak Nadira pahami sepenuhnya. Nadira menatap suaminya lama. Dulu, ia menatap dengan cinta. Sekarang, dengan pertanyaan yang tidak pernah selesai. Apakah aku masih penting baginya? Pertanyaan itu berputar terus di kepalanya, seperti luka yang tidak bisa berhenti disentuh. Ia sudah mencoba diam. Ia sudah mencoba bertahan. Ia sudah mencoba menjadi istri yang baik. Tapi semuanya tidak mengubah apapun. Justru Faris semakin jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang tidak pernah ingin ia akui sebelumnya. Bagaimana kalau aku benar-benar menghilang sejenak? Apakah dia akan peduli? Nadira langsung menutup matanya, seolah takut pada pikirannya sendiri. Tapi ide itu sudah terlanjur muncul. Dan semakin ia mencoba mengusirnya, semakin ide itu justru tumbuh. Hari berikutnya, Nadira menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi di balik senyum kecilnya, ada sesuatu yang mulai ia rencanakan dengan hati-hati. Ia memperhatikan Faris lebih diam dari biasanya. Ia memperhatikan kapan Faris pulang, bagaimana reaksinya saat ditanya hal kecil, bahkan bagaimana ia bersikap saat Nadira tidak terlalu banyak bicara. Dan dari semua itu, satu kesimpulan perlahan terbentuk di pikirannya. Faris hanya bereaksi ketika sesuatu terganggu dalam hidupnya. Bukan ketika semuanya berjalan normal. Bukan ketika Nadira diam. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Sore itu, Nadira berdiri lama di dapur sambil memegang gelas air. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut melakukan sesuatu, tapi karena ia takut pada apa yang akan ia ketahui nanti. Ia menarik napas panjang. "Aku hanya ingin tahu," bisiknya pelan, "apakah aku masih berarti untuknya?" Malamnya, saat Faris pergi keluar tanpa banyak penjelasan seperti biasa, Nadira duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung tidur. Tidak langsung masuk kamar. Ia hanya duduk. Diam. Seolah menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Dan di kepalanya, rencana itu mulai terbentuk. Bukan rencana besar. Bukan sesuatu yang jahat. Hanya sebuah ujian kecil. Sebuah cara untuk melihat apakah Faris akan peduli jika Nadira tidak berada dalam keadaan baik. Tangannya mengepal pelan. Hatinya bergetar. "Aku harus tahu kebenarannya," katanya dalam hati. Malam itu, tanpa disadari, Nadira telah melangkah ke sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Sebuah langkah nekat yang lahir bukan dari kebencian, tapi dari rasa ingin dicintai yang sudah terlalu lama diabaikan. Kejatuhan yang direncanakan. Sejak keputusan itu muncul di kepalanya, Nadira tidak lagi benar-benar tenang. Setiap detik yang ia jalani terasa seperti menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri masih ragu apakah benar atau salah. Namun rasa ingin tahu itu sudah terlalu dalam. Ia tidak lagi sekadar ingin diperhatikan.
Ia ingin tahu sejauh mana dirinya berarti bagi Faris. Pagi itu, rumah terasa seperti biasa. Faris sudah berangkat kerja lebih awal, hanya menyisakan keheningan dan rutinitas yang selalu Nadira jalani sendirian. Tapi hari ini berbeda. Nadira tidak langsung membersihkan rumah seperti biasanya. Ia berdiri lama di depan tangga rumah mereka, menatap anak-anak tangga itu satu persatu. Tangga itu tidak tinggi, tidak berbahaya, tapi cukup untuk menciptakan sesuatu yang terlihat nyata. Tangannya sedikit dingin. Aku hanya ingin tahu reaksinya, bisiknya pelan. Ia menutup mata sejenak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan sesuatu yang berlebihan. Bahwa ini hanya sebuah cara untuk mendapatkan jawaban dari semua keraguan yang menumpuk di dadanya. Setelah beberapa detik hening, Nadira melangkah naik perlahan. 1 anak tangga. 2. 3. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut jatuh, tapi karena takut pada kenyataan yang akan ia lihat setelah ini. Di puncak tangga, Nadira berhenti. Ia menatap ke bawah. Rumah itu tampak sepi, seperti biasa. Tangannya mengepal. Lalu, dengan napas yang tertahan, ia mulai melangkah turun kembali. Lebih cepat, lebih tidak stabil, seolah kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, tubuhnya sengaja goyah. Ah! Suara itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Tubuh Nadira jatuh dari beberapa anak tangga, berguling tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuatnya terlihat seperti benar-benar terpukul. Kepalanya menghantam lantai dengan suara pelan. Dan dunia menjadi gelap. Nadira memejamkan mata. Ia tidak benar-benar pingsan, hanya berpura-pura. Namun di dalam kepalanya, satu hal yang terus ia tunggu adalah suara pintu terbuka. Langkah kaki panik. Suara Faris memanggil namanya dengan cemas. Detik demi detik berlalu. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki. Hanya kesunyian rumah yang terasa semakin berat. Di dalam, pingsannya, dada Nadira mulai sesak bukan karena jatuhnya, tetapi karena penantian yang tidak sesuai harapan. Kenapa belum ada yang datang? Waktu terus berjalan. Beberapa saat kemudian, samar-samar terdengar suara pintu terbuka. Langkah kaki masuk. Nadira. Suara itu terdengar jauh, tapi cukup untuk membuat jantung Nadira bergetar. Ia masih tetap memejamkan mata, menunggu. Menunggu Faris mendekat. Menunggu kepanikan. Menunggu sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Langkah itu semakin dekat. Namun yang Nadira belum tahu adalah jawaban dari ujian kecil. Ini tidak akan sama seperti yang ia bayangkan. Dan setelah ini, tidak ada lagi yang akan benar-benar kembali seperti semula. Kepanikan Faris. Suasana rumah yang semula hening mendadak berubah ketika Faris melangkah masuk. Pandangannya langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa di lantai bawah tangga. Tubuh Nadira tergeletak tak bergerak. Sekilas, Faris membeku di tempat. Nadira? Tidak ada jawaban. Suara itu keluar lagi. Kali ini lebih keras. Nadira. Langkah Faris langsung terhenti di samping tubuh istrinya. Wajahnya berubah dalam sekejap. Bingung, panik, dan tidak percaya bercampur jadi satu. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Nadira. Nadira, kamu dengar aku? Hei! Nadira masih memejamkan mata, menahan napasnya, berusaha tetap pada perannya. Tapi dari dalam dirinya, ia bisa merasakan perubahan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan kemarahan. Ini bukan dingin. Ini kepanikan. Faris langsung berlutut. Ya Tuhan. Nadira, bangun. Suaranya mulai meninggi, tidak lagi terkendali. Ia memeriksa denyut nadi Nadira dengan tangan yang jelas gemetar. Beberapa detik terasa sangat panjang. Dan saat ia merasakan denyut itu masih ada,
Faris menghela napas panjang, tapi bukan lega sepenuhnya, lebih seperti ketakutan yang belum selesai. "Kenapa kamu bisa jatuh begini?" gumamnya panik. Tanpa menunggu lebih lama, Faris segera mengangkat tubuh Nadira dengan hati-hati. Gerakannya terburu-buru, tapi tetap berusaha tidak melukai. "Nadira, tahan. Kita ke rumah sakit sekarang." Suara itu terdengar berbeda dari biasanya. Tidak ada nada marah. Tidak ada dingin. Hanya ketakutan yang nyata. Nadira tetap diam dalam kepalsuannya, tapi hatinya mulai bergetar. Faris bergegas keluar rumah, membuka pintu mobil dengan cepat, lalu menempatkan Nadira di kursi penumpang. Tangannya masih gemetar saat menutup pintu. Sepanjang perjalanan, Faris berkali-kali melirik ke arah Nadira. "Nadira, bertahan ya," ucapnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Mobil melaju cepat di jalanan. Suara klakson dan lampu jalan lewat begitu saja di luar jendela. Tapi di dalam mobil itu, hanya ada satu hal yang terasa nyata, ketakutan Faris yang semakin besar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua perubahan itu terjadi, Nadira merasakan sesuatu yang lama hilang dari Faris. Perhatian, kepanikan, ketakutan kehilangan. Namun di balik itu semua, satu pertanyaan mulai tumbuh di dalam benaknya sendiri. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya rasa takut kehilangan yang datang terlambat? Pertemuan tak terduga. Sirine rumah sakit dan lampu putih yang terang membuat suasana terasa dingin sejak awal Nadira dibawa masuk. Ia masih memejamkan mata, tetap menjalankan perannya, sementara tubuhnya dipindahkan ke brankar dengan cepat oleh perawat. Pasien jatuh dari tangga, diduga pingsan. Suara Faris terdengar terburu-buru di sampingnya. Nadira bisa merasakan kegugupan itu masih ada di nada suaminya. "Cepat bawa ke ruang tindakan," perintah salah satu perawat. Brankar itu bergerak cepat melewati lorong rumah sakit. Suara roda beradu dengan lantai, langkah kaki perawat yang tergesa, dan suara alat medis yang mulai terdengar samar. Di balik semua itu, Nadira masih diam. Tapi hatinya tidak setenang yang ia kira. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar. Ini sudah terlalu jauh. Namun sebelum ia sempat tenggelam lebih dalam pikirannya, suara lain terdengar di ruangan itu. "Permisi, saya yang menangani pasien ini." Suara itu tenang, tegas, profesional. Nadira tidak membuka mata, tapi ada sesuatu di nada suara itu yang membuat suasana terasa berbeda. Faris langsung menoleh. "Dok, tolong istri saya. Dia jatuh dari tangga. Tadi tidak sadar." Langkah kaki mendekat. Dan saat dokter itu berdiri di sisi brankar, suasana di ruangan itu seperti berhenti sesaat. "Baik, saya akan periksa," jawab dokter itu singkat. Tangannya mulai memeriksa kondisi Nadira dengan tenang dan teliti. Suasana berubah menjadi lebih sunyi. Hanya suara alat medis kecil yang terdengar. Namun beberapa detik kemudian, "Nama pasien?" tanya dokter itu sambil tetap fokus. Nadira," jawab Faris cepat. Dokter itu mengulang pelan, seperti memastikan sesuatu di pikirannya. "Nadira." Dan saat itu juga, dokter tersebut mengangkat pandangannya sedikit. Untuk pertama kalinya, tatapannya bertemu langsung dengan Faris. Ada jeda singkat. Terlalu singkat untuk orang lain menyadari. Tapi cukup untuk membuat wajah Faris berubah. Pucat. Tangannya yang tadi menggenggam ujung baju tiba-tiba berhenti bergerak. Nadira yang masih memejamkan mata bisa merasakan perubahan atmosfer itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Dokter itu kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sorot matanya kini lebih tajam, lebih penuh perhatian. "Tekanan darahnya akan saya cek dulu," ucapnya profesional. Namun sebelum ia melanjutkan, Faris tiba-tiba bertanya dengan suara sedikit tertahan. "Dokter, kita pernah bertemu sebelumnya?" Hening sejenak.
Dokter itu berhenti bergerak sepersekian detik, lalu menjawab singkat. Mungkin Anda salah ingat. Tapi Nadira yang masih berpura-pura tidak sadar, justru mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan kecil ini. Karena dari nada suara Faris tadi, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Dan dari cara dokter itu menatap, ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Wajah yang pucat. Ruangan pemeriksaan rumah sakit itu terasa semakin sempit bagi Faris, meski sebenarnya tidak ada yang berubah dari ukuran ruangannya. Lampu putih tetap menyala terang. Peralatan medis tetap berbunyi pelan. Nadira masih terbaring di brankar, sementara dokter yang menangani terlihat tenang melanjutkan pemeriksaan. Tapi bagi Faris, ada sesuatu yang mulai mengganggu sejak beberapa menit terakhir. Sesuatu yang tidak ia harapkan. Dokter itu tetap fokus memeriksa Nadira, namun matanya sesekali bergerak ke arah pintu ruangan, seperti menunggu seseorang masuk. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka perlahan. Seorang wanita melangkah masuk. Langkahnya pelan, ragu, seperti sedang memastikan bahwa ia tidak salah ruangan. Faris yang awalnya hanya melirik sekilas, tiba-tiba membeku. Wajah itu tidak asing. Terlalu tidak asing. Dunia seakan berhenti sepersekian detik. Tangannya yang tadi berada di sisi brankar langsung menegang. Warna di wajahnya perlahan menghilang, digantikan kepucatan yang jelas terlihat. Nadira. Suara itu hampir tidak keluar. Wanita itu berdiri di dekat pintu, matanya langsung menangkap Faris. Dan di saat itulah, suasana berubah. Tatapan mereka bertemu. Diam. Terlalu lama untuk disebut kebetulan. Dokter yang sedang memeriksa Nadira sempat berhenti sejenak, lalu melirik ke arah pintu. Nadira masih perlu observasi. Ucapnya pelan, tapi suaranya seperti tidak lagi didengar. Karena Faris sudah tidak fokus pada Nadira lagi. Ia menatap wanita itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kaget, takut, dan sesuatu yang lebih dalam, panik yang mencoba disembunyikan. Nggak mungkin, gumam Faris pelan. Wanita itu masih berdiri di sana. Tidak maju, tidak mundur. Hanya menatap. Dan itu cukup untuk membuat Faris benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Tangannya perlahan gemetar. "Kenapa kamu di sini?" Suara Faris akhirnya keluar, lebih seperti bisikan yang tertahan. Ruangan itu mendadak sunyi. Dokter menatap keduanya dengan ekspresi yang mulai berubah serius, seolah mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar kasus pasien jatuh dari tangga. Sementara Nadira masih terbaring diam. Namun di balik kelopak matanya yang tertutup, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini tentang sesuatu yang selama ini disembunyikan Faris. Dan melihat wajah pucat suaminya saat itu, Nadira mulai merasa, rencananya mungkin baru saja membuka pintu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rahasia terbongkar. Suasana ruangan itu semakin terasa berat. Faris masih berdiri kaku di samping brankar Nadira. Matanya tidak lepas dari wanita yang baru saja masuk ke ruangan itu. Wajahnya pucat, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir untuk beberapa detik. Dokter yang menangani Nadira menatap bergantian antara Faris dan wanita itu, lalu menghela napas pelan. "Dinda," suara dokter itu akhirnya terdengar tenang namun tegas. "Kamu di sini." Nama itu jatuh seperti batu di tengah ruangan yang sunyi. Wanita itu, Dinda, mengangguk kecil, tapi matanya tidak lepas dari Faris. "Aku, kebetulan dipanggil Kevin ke sini." Dokter itu, Dokter Kevin, melanjutkan pemeriksaan sekilas pada Nadira, lalu berkata pelan, "Dia adikku." Kalimat sederhana itu membuat Faris semakin membeku. Dinda, adik Dokter Kevin. Dan sekaligus, Faris menelan ludahnya berat, mencoba mengendalikan napas yang mulai tidak stabil. "Kamu, ngapain di sini?"
Suara Faris akhirnya keluar, lebih rendah dari biasanya, nyaris bergetar. Dinda tidak langsung menjawab. Ia melangkah sedikit masuk, namun tetap menjaga jarak dari berangkar Nadira. Aku nggak tahu kamu di sini, jawabnya pelan. Aku cuma diajak Kevin karena ada pasien darurat. Keheningan kembali jatuh. Namun keheningan itu tidak menenangkan, justru menekan. Dokter Kevin mengangkat pandangannya sebentar. Kalian saling kenal? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu terasa semakin sempit. Faris tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap Dinda, dan di dalam tatapan itu ada banyak hal yang tidak bisa disembunyikan lagi. Keterkejutan, ketakutan, dan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dinda akhirnya menarik napas panjang. Kenal, katanya pelan. Lalu jeda sejenak. Dan kalimat berikutnya keluar. Lebih pelan, tapi menghantam jauh lebih dalam. Lebih dari sekadar kenal. Faris langsung menutup mata sesaat. Seolah kalimat itu baru saja menjatuhkan seluruh dunianya. Dokter Kevin mengernyit. Maksudnya? Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya suara alat medis di samping Nadira yang terdengar pelan, seolah menjadi saksi dari sesuatu yang mulai retak. Dinda menatap Faris lebih lama, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas. Dia, orang yang dulu bilang kalau dia tidak punya siapa-siapa. Faris langsung menggeleng kecil. Dinda, jangan di sini. Tapi Dinda tidak berhenti. Tatapannya tajam, penuh luka yang sudah lama dipendam. Jangan di sini apa? Faris? Kamu yang minta aku diam selama ini. Kalimat itu membuat Faris benar-benar kehilangan kata. Dokter Kevin perlahan menoleh ke arah Faris. Sorot matanya mulai berubah. Dan di sisi lain ruangan, Nadira yang masih berpura-pura tidak sadar, merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Bukan karena jatuhnya tadi, tapi karena nama itu. Dinda. Dan cara Faris menatapnya. Semua mulai tersusun perlahan. Potongan-potongan kecil yang selama ini Nadira tidak mengerti, kini mulai menunjukkan bentuk yang jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Kebohongan besar. Ruangan pemeriksaan rumah sakit itu masih dipenuhi ketegangan yang belum juga mereda. Nadira masih terbaring di brankar, berpura-pura tidak sadar, tetapi setiap kata yang terucap di ruangan itu kini terasa semakin tajam di telinganya. Dinda berdiri beberapa langkah dari Faris, tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. Sorot matanya tidak lagi sekadar terkejut, sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Luka yang baru saja dibuka paksa. Dokter Kevin memandang situasi itu dengan wajah serius, lalu berkata pelan, kalian bisa jelaskan satu persatu. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk urusan pribadi. Namun tidak ada yang langsung menjawab. Faris masih diam, seperti kehilangan kata-kata yang biasanya selalu ia gunakan untuk menutupi keadaan. Dinda menarik napas panjang, lalu melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegas. Faris, panggilnya pelan. Faris tidak menjawab, hanya menunduk sesaat. Aku cuma mau tanya satu hal, lanjut Dinda. Semua ini, apa sebenarnya kita? Pertanyaan itu menggantung di udara. Nadira yang masih memejamkan mata di brankar merasakan detak jantungnya ikut menegang. Faris mengangkat kepala sedikit. Wajahnya terlihat kacau, tidak seperti dirinya yang biasanya dingin dan sulit ditebak. Dinda, ini bukan waktu yang tepat, ucapnya pelan. Tapi kapan waktu yang tepat? Faris. Suara Dinda mulai meninggi. Setiap aku tanya, kamu selalu menghindar. Dokter Kevin menghela napas pelan, namun tidak ikut campur. Ia hanya mengamati, seperti sedang memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan dua orang. Dinda menatap Faris lebih dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, tapi menghantam jauh lebih keras.
Kamu bilang kamu nggak punya siapa-siapa. Faris langsung menegang. Dinda melanjutkan, kamu bilang kamu sendiri. Kamu bilang kamu nggak terikat siapapun. Suasana ruangan semakin sunyi. Hingga akhirnya, Dinda mengeluarkan satu kalimat yang membuat segalanya berhenti. Terus, siapa dia? Tangannya menunjuk pelan ke arah Brankar. Ke arah Nadira. Faris langsung menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini, ia benar-benar kehilangan kendali ekspresinya. Dinda, suaranya rendah, seperti peringatan. Namun Dinda sudah terlanjur melihatnya. Jangan bilang, gumamnya pelan. Matanya mulai bergerak cepat antara Faris dan Nadira yang terbaring tak bergerak. Jangan bilang dia. Dr. Kevin akhirnya ikut menatap Faris. Ekspresinya mulai serius. Faris, jelaskan. Hening. Lalu Faris menghela napas panjang. Napas yang terasa seperti menyerah. Dan dengan suara paling pelan yang hampir tidak terdengar, ia berkata, dia, istri saya. Kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca di tengah ruangan. Dinda membeku. Matanya langsung melebar, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Apa? Suaranya keluar lirih, nyaris tidak stabil. Faris tidak mengulang. Ia hanya menutup mata sesaat, seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia sembunyikan. Dinda mundur satu langkah. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh perlahan. Jadi selama ini, suaranya bergetar. Kamu sudah menikah? Faris tidak menjawab. Dan itu adalah jawaban paling menyakitkan. Nadira yang masih berbaring di Brankar merasakan dadanya sesak. Meski ia tetap diam tanpa membuka mata. Karena di balik semua rencananya, ia tidak pernah benar-benar siap untuk mendengar kata itu terucap begitu nyata. Istri saya. Dan sekarang, semuanya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Amarah Nadira. Hening yang jatuh di ruangan itu terasa seperti menekan semua orang sekaligus. Dinda masih berdiri dengan tubuh yang kaku. Matanya berkaca-kaca menatap Faris. Dr. Kevin menatap situasi itu dengan ekspresi serius. Sementara Faris berdiri di sisi Brankar dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Dan di tengah semua itu, Nadira membuka matanya. Pelan. Seolah baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Pandangan pertama yang ia lihat adalah lampu putih rumah sakit yang menyilaukan. Lalu suara alat medis yang terdengar pelan di sampingnya. Lalu, wajah Faris. Wajah yang selama ini ia kenal. Tapi kini terlihat berbeda. Lebih panik. Lebih kacau. Lebih jujur dari sebelumnya. Nadira tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap. Dan dalam beberapa detik itu, semua yang ia lihat seperti menyatu menjadi satu titik yang menyakitkan. Dinda berdiri tidak jauh dari Faris. Dr. Kevin di sisi lain ruangan. Dan Faris. Berdiri di antara keduanya, dengan wajah seseorang yang sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Nah, Nadira? Suara Faris keluar pelan, seperti tidak percaya. Namun Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya perlahan mencoba duduk. Tangannya memegang sisi Brankar, bukan karena sakit, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang jauh lebih berat dari luka fisik. Matanya bergerak perlahan ke seluruh ruangan. Satu persatu. Seperti memastikan bahwa apa yang ia lihat benar-benar nyata. Lalu akhirnya pandangannya berhenti pada Dinda. Tatapan mereka bertemu. Dinda tampak terkejut sekaligus bingung. Seolah tidak tahu harus marah atau menangis. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri Nadira pecah. Bukan air mata, tapi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Jadi, suara Nadira akhirnya keluar. Pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh padanya. Faris langsung maju setengah langkah. Nadira,
Kamu harus istirahat dulu. Diam. Satu kata. Singkat. Tapi menghentikan langkah Faris seketika. Ruangan itu kembali sunyi. Nadira menatap Faris lama. Tatapan yang selama ini penuh sabar, penuh diam, kini berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak lagi lembut. Tidak lagi menunggu. Jadi ini alasan semuanya? Suara Nadira mulai naik sedikit. Ini alasan kamu marah setiap hari? Ini alasan kamu pulang malam? Faris membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dinda menunduk pelan, seperti baru memahami betapa dalamnya situasi ini. Namun Nadira belum selesai. Ia mengalihkan pandangannya ke Dinda. Dan kamu, ucapnya pelan, tapi tajam. Kamu tahu. Dinda langsung menggeleng cepat. Aku baru tahu. Aku benar-benar nggak tahu dia sudah menikah. Nadira menatapnya lama. Terlalu lama. Seolah sedang menilai apakah itu benar atau hanya alasan. Lalu ia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti luka yang tidak bisa lagi disembunyikan. Menarik, gumam Nadira. Faris menatapnya penuh cemas. Nadira, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan? Potong Nadira cepat. Matanya langsung menajam ke arah Faris. Lalu seperti apa? Satu kalimat itu membuat Faris diam. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban yang bisa ia gunakan untuk bersembunyi. Nadira menarik napas panjang. Dadanya naik turun, bukan karena sakit jatuh tadi, tapi karena semua yang selama ini ia tahan, akhirnya keluar ke permukaan. Selama ini aku diam. Suara Nadira mulai bergetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena emosi yang sudah terlalu penuh. Aku pikir aku salah. Aku pikir aku kurang baik. Ia menatap Faris lebih dalam. Ternyata aku cuma dibohongi. Ruangan itu kembali sunyi. Dan kali ini, bahkan Faris tidak berani mendekat. Karena di depan mereka semua, Nadira tidak lagi terlihat seperti seseorang yang bisa terus disakiti diam-diam. Dia sudah bangun. Dan amarahnya baru saja membuka matanya sepenuhnya. Konfrontasi. Suasana ruangan rumah sakit itu terasa semakin sempit. Seolah dinding-dindingnya ikut menyerap ketegangan yang tidak lagi bisa ditahan. Nadira masih duduk di brankar. Tubuhnya memang lemah secara fisik. Tetapi sorot matanya kini justru lebih tajam dari siapapun di ruangan itu. Faris berdiri di hadapannya. Dinda masih di sisi kanan, menggenggam tangannya sendiri erat-erat, sementara Dr. Kevin tetap berada sedikit di belakang, mengamati dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dan di tengah semua itu, Nadira adalah pusat badai. Aku mau dengar langsung dari kamu, ucap Nadira akhirnya. Suaranya tenang, tapi dingin. Faris menelan ludah. Nadira, kita bisa bicara berdua nanti. Di sini. Satu kata itu memotong ucapannya. Nadira menatap Faris tanpa berkedip. Di sini sekarang. Keheningan jatuh lagi. Dinda menunduk, seolah merasa dirinya tidak seharusnya ada di situ, tapi juga tidak punya keberanian untuk pergi. Faris menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya sebentar. Nadira, aku bisa jelaskan. Silakan, jawab Nadira cepat, tanpa emosi. Tapi justru itu yang membuat semuanya semakin menegangkan. Faris ragu sejenak. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Nadira tertawa kecil. Lagi-lagi bukan tawa bahagia. Tidak bermaksud, ulangnya pelan. Matanya perlahan naik menatap Faris. Setiap hari kamu marah tanpa alasan. Setiap hari kamu pulang malam. Kamu punya hubungan lain di belakangku. Tapi kamu bilang tidak bermaksud. Faris terdiam. Dinda mengangkat wajahnya sedikit, menatap Faris dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Faris, bisiknya pelan,
seolah meminta jawaban. Namun Faris tidak menjawab siapapun, karena semua mata kini tertuju padanya. Nadira perlahan berdiri dari brankar. Dokter Kevin langsung maju setengah langkah. Kondisimu belum stabil. Aku baik-baik saja, potong Nadira tanpa menoleh. Matanya tetap tertuju pada Faris. Langkahnya pelan saat ia turun dari brankar. Tangannya sedikit berpegangan, tapi ia tetap berdiri. Kini mereka sejajar. Nadira, Faris, dan Dinda dalam satu garis ketegangan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku cuma mau satu jawaban, kata Nadira. Faris menatapnya. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu menghantam ruangan seperti petir. Faris langsung terdiam. Dinda menutup mulutnya pelan. Dokter Kevin menghela napas pelan, sadar bahwa ini bukan lagi sekadar masalah medis atau kecelakaan kecil. Ini sudah menjadi kehancuran hubungan manusia. Nadira menunggu. Tidak mendesak. Tidak menangis. Hanya menunggu jawaban yang menentukan semuanya. Faris membuka mulutnya. Tapi tidak ada kata yang keluar. Detik demi detik berlalu. Dan setiap detik itu terasa seperti menekan dada Nadira lebih dalam. Akhirnya Faris menunduk. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang tersisa. Nadira menatapnya lama. Sangat lama. Lalu ia mengangguk pelan. Seolah baru saja memahami sesuatu yang sangat jelas sejak awal. Tapi baru benar-benar ia terima sekarang. Baik, ucap Nadira singkat. Faris langsung mengangkat wajahnya. Nadira, tapi Nadira mengangkat tangan. Menghentikannya. Jangan, katanya pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak keras. Tapi cukup untuk membuat Faris berhenti total. Nadira melangkah sedikit mendekat. Matanya tetap tajam. Mulai sekarang, kamu tidak perlu bingung lagi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Aku yang akan mengakhiri semuanya. Ruangan itu kembali sunyi. Dinda terdiam. Dokter Kevin menatap serius. Dan Faris hanya berdiri tanpa kata. Karena di depan mereka semua, Nadira tidak lagi hanya menjadi korban. Dia sudah menjadi seseorang yang memilih untuk pergi, dengan sadar, dan tanpa penyesalan yang terlihat. Pengakuan menyakitkan. Ruangan rumah sakit itu terasa semakin dingin setelah kalimat Nadira menggantung di udara. Aku yang akan mengakhiri semuanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Bahkan Faris, yang biasanya selalu punya kata-kata untuk membela diri, kini hanya berdiri diam seperti kehilangan semua alasan yang selama ini ia simpan. Dinda menatapnya dengan mata yang mulai memerah, sementara Dokter Kevin tetap diam, membiarkan semua ini berjalan tanpa intervensi. Dan Nadira tetap berdiri tegak, meski tubuhnya masih lemah. Matanya tidak lagi ragu, tidak lagi berharap, hanya menunggu satu hal terakhir. Kebenaran. Faris mengusap wajahnya pelan. Tangannya bergetar sedikit. Sesuatu yang jarang sekali terlihat dari dirinya. Nadira. Suaranya serak. Nadira tidak menjawab. Hanya menatap. Faris menarik napas panjang. Seperti orang yang sudah lama menahan sesuatu terlalu berat. Aku capek, katanya akhirnya. Dinda langsung mengangkat wajahnya. Faris. Namun Faris tidak menoleh. Matanya hanya tertuju pada lantai, seolah tidak sanggup menatap siapapun. Aku capek harus berpura-pura, lanjutnya pelan. Suara itu tidak keras, tapi justru terasa paling jujur dari semua yang pernah ia ucapkan. Nadira masih diam. Faris mengangkat sedikit kepalanya, tapi pandangannya tetap tidak berani bertemu langsung. Aku tahu aku salah. Ucapnya lagi. Aku tahu aku menghancurkan kamu. Hening.
Dan aku juga menghancurkan dia. Matanya sekilas melirik ke arah Dinda. Dinda langsung terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku tidak pernah benar-benar bisa memilih, lanjut Faris. Suaranya mulai bergetar. Aku terjebak di antara semuanya. Nadira akhirnya tertawa kecil lagi. Tapi kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Terjebak? Ulangnya pelan. Faris mengangguk pelan. Masih tidak berani menatapnya. Aku takut kehilangan kamu, katanya jujur. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa berhenti dengan Dinda. Kalimat itu membuat Dinda terisak pelan. Dokter Kevin menghela napas panjang. Kali ini benar-benar tidak menyembunyikan rasa kecewanya. Nadira menatap Faris lama. Sangat lama. Seolah mencoba memastikan bahwa orang di depannya benar-benar orang yang sama yang dulu ia percayai. Jadi selama ini, suara Nadira pelan, aku cuma pilihan yang kamu simpan. Faris langsung menggeleng cepat. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Nadira langsung menyela. Suaranya mulai naik sedikit, tapi masih terkendali. Faris terdiam. Karena tidak ada jawaban yang lebih baik dari itu. Dan keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Nadira menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan lagi. Sekarang aku mengerti. Ia menatap Faris dengan tatapan terakhir yang tidak lagi mengandung harapan. Bukan kamu yang terjebak, Faris. Faris mengangkat wajahnya sedikit. Nadira melanjutkan. Suaranya tegas. Akulah yang selama ini kamu jebak di dalam kebohonganmu. Ruangan itu kembali sunyi. Dinda menutup wajahnya. Menangis tanpa suara. Dokter Kevin tetap diam. Tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami sepenuhnya apa yang sedang hancur di hadapannya. Faris membuka mulutnya lagi. Tapi kali ini, tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya pembelaan. Dan Nadira sudah berhenti menunggu penjelasan apapun. Dunia yang runtuh. Sunyi di ruangan itu bukan lagi sekadar keheningan, melainkan kehancuran yang sedang berlangsung pelan-pelan di depan mata semua orang. Dinda berdiri dengan tubuh yang gemetar. Air matanya tidak berhenti mengalir. Tapi bukan lagi air mata bingung seperti sebelumnya. Sekarang, itu air mata seseorang yang merasa seluruh dunianya baru saja dipatahkan. Faris. Nama itu berputar di kepalanya seperti luka yang tidak bisa dihentikan. Jadi selama ini, suara Dinda pecah. Aku apa buat kamu? Faris tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak ada jawaban yang bisa membuat semuanya menjadi lebih ringan. Dinda menggeleng pelan. Langkahnya mundur satu. Kamu bilang kamu serius. Kamu bilang kamu nggak punya siapa-siapa. Suaranya semakin bergetar. Aku percaya kamu. Matanya menatap Faris dengan campuran sakit dan marah. Aku bahkan memperkenalkan kamu ke keluargaku di pikiranku sendiri. Faris menutup mata sejenak. Seolah setiap kata Dinda menghantamnya tanpa ampun. Aku minta maaf, ucapnya akhirnya, pelan. Tapi kata itu justru membuat Dinda tertawa kecil di tengah tangisnya. Maaf, ulangnya lirih. Maaf bisa ngembaliin semuanya. Tidak ada jawaban. Dinda menoleh ke Nadira sejenak. Tatapannya berubah, bukan marah. Tapi hancur karena kenyataan yang terlalu rumit untuk disalahkan pada satu orang saja. Aku nggak tahu dia sudah menikah. Bisiknya seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku benar-benar nggak tahu. Namun Nadira tidak bereaksi. Nadira masih berdiri di tempatnya. Tegak. Tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah seperti sebelumnya. Yang ada hanya kosong. Kosong yang dalam. Kosong yang tidak lagi menyisakan ruang untuk emosi. Karena di dalam dirinya, semua sudah runtuh. Bukan hanya kepercayaan.
Bukan hanya cinta, tapi seluruh gambaran hidup yang selama ini ia pikir nyata. Matanya menatap Faris, tapi seperti tidak benar-benar melihatnya lagi. Kamu tahu apa yang paling sakit? Suara Nadira akhirnya keluar pelan. Semua orang langsung diam. Bahkan Dinda berhenti menangis sejenak. Nadira melanjutkan, suaranya datar, tapi dalam. Bukan saat kamu marah. Bukan saat kamu pergi malam. Bukan saat kamu bohong. Ia berhenti sebentar, menelan sesuatu yang berat di tenggorokannya. Tapi saat aku sadar, aku hidup dengan orang yang bahkan tidak pernah benar-benar ada untukku. Faris menatapnya. Matanya merah. Nadira. Tapi Nadira mengangkat tangan lagi, menghentikannya. Jangan panggil aku seperti itu sekarang. Suaranya pelan, tapi tegas. Seolah nama itu sudah kehilangan maknanya di antara mereka. Dr. Kevin menunduk sedikit, seperti tidak ingin ikut masuk terlalu dalam keluka yang sedang terbuka. Dinda menyeka air matanya kasar, lalu berkata dengan suara patah. Aku benci ini, katanya. Aku benci kamu. Tapi aku juga nggak bisa benci dia sepenuhnya. Ia menatap Nadira, lalu Faris bergantian. Karena kalian berdua sama-sama hancur. Kalimat itu jatuh seperti kenyataan terakhir yang tidak bisa dibantah. Nadira menutup matanya sejenak. Saat ia membukanya kembali, tidak ada lagi gemetar di sana. Tidak ada lagi keraguan. Hanya keputusan yang sudah lama terbentuk di dalam diam. Aku sudah selesai, ucap Nadira akhirnya. Faris langsung maju setengah langkah. Nadira, jangan. Tapi Nadira sudah berbalik sedikit, tidak lagi menatapnya. Dunia ini mungkin masih jalan, lanjutnya pelan, tapi aku nggak lagi di dalamnya. Dan di ruangan itu, semua orang akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tentang pertengkaran. Bukan lagi tentang cinta segitiga. Ini tentang tiga orang yang masing-masing baru saja kehilangan seluruh dunia mereka. Dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama menghancurkan. Keputusan tegas. Ruangan rumah sakit itu kembali sunyi setelah kalimat Nadira menggantung di udara. Aku sudah selesai. Namun kali ini, keheningan itu tidak bertahan lama. Karena Nadira perlahan menoleh kembali ke arah Faris. Tatapannya berbeda. Bukan lagi luka yang mencari jawaban. Bukan lagi amarah yang meledak. Tapi ketegasan yang sudah dipikirkan dengan sangat dalam. Di antara rasa sakit, penghinaan, dan kehancuran yang ia alami sendiri. Faris menatapnya. Wajahnya pucat. Seperti sudah tahu sesuatu yang buruk akan datang. Nadira. Suaranya serak, hampir memohon. Namun Nadira tidak lagi ragu. Ia melangkah satu langkah kecil ke depan. Lalu berhenti tepat di hadapan Faris. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Tapi terasa seperti dua dunia yang tidak akan pernah bertemu lagi. Dinda masih terdiam di sisi lain ruangan. Matanya sembab. Sementara Dr. Kevin hanya dia menyaksikan. Tahu bahwa ini sudah sampai pada titik akhir. Nadira menarik napas panjang. Satu tarikan napas yang dalam, seperti mengumpulkan seluruh sisa dirinya yang masih tersisa. Lalu ia berkata dengan suara jelas. Terlalu lama aku diam. Faris menutup mata sejenak. Nadira melanjutkan, lebih tegas dari sebelumnya. Terlalu lama aku bertahan di kebohongan yang kamu ciptakan. Faris menggeleng pelan. Aku bisa jelasin lagi, Nadira. Namun suara Nadira langsung memotongnya. Tidak perlu. Satu kata itu seperti palu yang mengetuk terakhir kalinya. Faris terdiam. Nadira menatapnya lurus, tanpa air mata sekarang. Yang tersisa hanya keputusan. Tidak ada lagi yang bisa kamu jelaskan. Ia berhenti sejenak. Ruangan terasa menahan napas. Dinda menutup mulutnya, sementara Dr. Kevin menunduk pelan.
Dan akhirnya, Nadira mengucapkannya dengan suara paling tegas yang pernah ia keluarkan dalam hidupnya. "Ku ceraikan kau, Mas." Kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca yang menyebar ke seluruh ruangan. Faris langsung membeku. Matanya membelalak, seolah tidak percaya kata itu benar-benar keluar dari mulut Nadira. "Nadira," suaranya pecah. "Jangan begini." Namun Nadira tidak mundur, tidak goyah. Tidak ada getaran di suaranya. "Aku sudah cukup," lanjutnya pelan tapi pasti. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam pernikahan yang cuma kamu jadikan tempat bersembunyi." Faris menggeleng cepat. "Kita masih bisa perbaiki ini." Tapi Nadira tersenyum tipis. Kali ini bukan tawa pahit, bukan ejekan, hanya senyum yang lelah. "Perbaiki?" ulangnya pelan. Matanya menatap Faris dalam-dalam. "Yang rusak itu bukan cuma hubungan kita, Mas." Ia berhenti sejenak. "Yang rusak itu aku." Hening. Dinda menunduk, menangis lagi tanpa suara. Dr. Kevin menghela napas panjang, seperti menyadari tidak ada lagi yang bisa diselamatkan di antara mereka. Faris melangkah setengah maju, tapi Nadira langsung mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan sentuh aku lagi," ucap Nadira pelan. Tapi di balik ketenangan itu, ada garis tegas yang tidak bisa ditembus. Faris berhenti. Tangannya jatuh perlahan di sisinya. Nadira menatapnya untuk terakhir kali sebagai seorang istri. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan, tapi jauh lebih menyakitkan. "Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi untukku." Dan di ruangan itu, Faris akhirnya sadar. Ini bukan ancaman. Ini bukan emosi sesaat. Ini adalah akhir. Yang benar-benar akhir. Perpisahan. Suara langkah kaki Nadira menggema pelan di lorong rumah sakit itu. Setelah kalimat terakhirnya, tidak ada lagi yang mencoba menghentikan dengan kata-kata. Bukan karena semua setuju, tapi karena semua sudah terlambat. Faris masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diganti. Matanya mengikuti Nadira yang perlahan berjalan menjauh. "Nadira." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Namun Nadira tidak berhenti. Tidak menoleh, tidak melambat. Langkahnya tetap stabil, meski setiap langkah seperti menahan beban yang tidak terlihat. Dinda masih berdiri di dekat Dr. Kevin, matanya sembab, menatap kepergian Nadira dengan perasaan campur aduk, bersalah, hancur, dan bingung pada hidup yang tiba-tiba berubah begitu cepat. "Dia benar-benar pergi," gumam Dinda pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dr. Kevin tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah Faris dan Nadira bergantian, memahami bahwa ini bukan lagi urusan medis atau kesalahpahaman biasa. Ini adalah perpisahan yang sudah terlalu dalam untuk ditarik kembali. Sementara itu, Nadira terus berjalan. Keluar dari ruang pemeriksaan. Keluar dari ruang yang menyimpan semua kebohongan, semua pengkhianatan, dan semua luka yang tidak pernah ia minta. Lorong rumah sakit terasa panjang. Lampu putih di atasnya terasa dingin. Tapi Nadira tidak peduli. Langkahnya menuju pintu keluar seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak lagi membawa masa lalunya. Di belakangnya, Faris akhirnya bergerak. Ia berlari kecil mengejar. "Nadira, tunggu!" Suara itu menggema di lorong. Beberapa orang di sekitar sempat menoleh. Namun Nadira tetap tidak berhenti. Faris semakin dekat. Napasnya tidak beraturan. Ia akhirnya berhasil mencapai jarak beberapa langkah di belakangnya. "Tolong, jangan pergi seperti ini," ucapnya. Suara hampir runtuh. Nadira berhenti. Hanya untuk 1 detik. Semua harapan Faris seperti kembali hidup dalam jeda itu. Namun Nadira tidak menoleh.
Ia hanya berkata pelan, tanpa emosi. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu tidak akan membiarkan aku sampai di titik ini. Hening. Faris membeku. Kata-kata itu lebih tajam daripada teriakan apapun. Nadira kembali melangkah. Kali ini lebih pasti. Lebih jauh. Lebih tidak bisa dijangkau. Faris tidak mengejar lagi. Tangannya jatuh perlahan. Matanya hanya bisa mengikuti punggung Nadira yang semakin menjauh. Sampai akhirnya hilang di balik pintu utama rumah sakit. Di luar, udara sore menyambutnya. Nadira berdiri sejenak di depan pintu keluar. Angin menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menarik napas panjang yang benar-benar terasa kosong. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya sunyi di dalam dirinya. Ia melangkah lagi. Menjauh dari rumah sakit. Menjauh dari Faris. Menjauh dari kehidupan yang dulu ia sebut rumah. Dan tanpa satu kali pun menoleh ke belakang. Nadira benar-benar pergi. Bangkit dari luka. Hari-hari setelah perpisahan tidak datang dengan suara keras. Tidak ada ledakan. Tidak ada lagi teriakan seperti di rumah sakit. Yang ada hanya sunyi, yang justru terasa lebih berat. Nadira tinggal di sebuah kamar kecil yang ia sewa sendiri. Ruangannya sederhana. Sebuah kasur, meja kecil, dan jendela yang menghadap jalanan kota. Tidak ada lagi barang-barang yang mengingatkannya pada rumah lama. Dan itu memang sengaja. Hari pertama, Nadira hanya duduk diam di tepi kasur. Menatap kosong. Bukan menangis. Karena air mata sudah terlalu sering jatuh sampai tidak ada lagi yang tersisa. Hari kedua, ia mulai bangun lebih pagi. Hari ketiga, ia mulai membuka ponsel dan mencari pekerjaan. Dan di hari-hari berikutnya, ia mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Nadira menerima pekerjaan di sebuah kantor kecil. Bukan pekerjaan bergengsi, bukan posisi tinggi. Tapi cukup untuk membuatnya berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap pagi ia berangkat lebih awal. Setiap malam ia pulang dalam keadaan lelah. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan. Di tempat kerja, Nadira dikenal sebagai pribadi yang pendiam tapi tekun. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh. Ia bekerja seperti seseorang yang sedang memperbaiki dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Rekan-rekannya sering melihatnya menatap kosong keluar jendela saat istirahat. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di balik tatapan itu. Karena Nadira tidak pernah bercerita. Satu-satunya yang ia bawa dari masa lalu hanyalah pelajaran, bukan kenangan. Suatu malam, setelah pulang kerja, Nadira duduk di depan meja kecilnya. Ia membuka map berisi dokumen pekerjaan. Tangannya sempat berhenti. Sesaat, di antara tumpukan kertas itu, pikirannya sempat kembali ke masa lalu. Wajah Faris. Suara Dinda. Ruangan rumah sakit itu. Tapi kali ini, Nadira tidak runtuh. Ia menarik napas panjang, lalu menutup map itu dengan pelan. Sudah cukup, gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai penutup. Hari demi hari berlalu. Nadira mulai menata hidupnya kembali. Ia belajar mengatur uang, belajar hidup sendiri, belajar tidak bergantung pada siapapun lagi. Dan yang paling penting, ia belajar untuk tidak menunggu siapapun kembali. Suatu pagi, saat ia berjalan menuju tempat kerja, Nadira berhenti sejenak di lampu merah. Kota ramai seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Namun kali ini, Nadira tidak merasa tersesat di dalamnya. Ia justru merasa menjadi bagian dari itu. Angin pagi menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia sepenuhnya,
Tapi senyum seseorang yang sedang belajar hidup lagi. Tanpa Faris. Tanpa masa lalu. Hanya dirinya sendiri. Dan langkahnya terus berjalan maju. Pertemuan lama. Hari itu Nadira pulang lebih lambat dari biasanya. Hujan turun pelan, membasahi jalanan kota yang sudah mulai redup oleh lampu-lampu malam. Ia berdiri di bawah atap kecil depan minimarket, menunggu hujan sedikit reda sambil memeluk tas kerjanya. Angin dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit menggigil. Namun Nadira tidak bergerak. Ia hanya menatap jalan yang basah, seperti sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sampai sebuah suara tiba-tiba memanggil dari samping. Nadira. Ia menoleh perlahan. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya, memegang payung hitam. Wajahnya familiar, tapi butuh beberapa detik bagi Nadira untuk benar-benar mengingat. Rian, gumamnya pelan. Pria itu tersenyum kecil, sedikit ragu tapi hangat. Masih ingat aku, katanya. Nadira mengangguk pelan. Teman kuliah. Rian mengangguk. Iya. Lama banget ya. Ada jeda singkat di antara mereka. Hujan di belakang mereka tetap turun. Tapi di bawah atap itu suasananya terasa lebih tenang. Rian memperhatikan Nadira sejenak. Bukan dengan tatapan menghakimi, bukan juga penasaran berlebihan. Lebih seperti seseorang yang benar-benar memastikan bahwa orang di depannya baik-baik saja. Kamu masih di kota ini ternyata, ucap Rian akhirnya. Iya, jawab Nadira singkat. Rian mengangguk lagi, lalu melirik ke arah hujan. Aku baru pindah kerja ke sini. Nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Nadira hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak banyak cerita. Rian memperhatikan itu, lalu sedikit menurunkan nada suaranya. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan sederhana. Tapi untuk Nadira, itu terdengar lebih berat dari yang terlihat. Ia terdiam sejenak. Bukan karena tidak tahu jawaban, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin disembunyikan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik. Jawaban singkat. Tapi Rian tidak langsung mempercayainya begitu saja. Bukan karena curiga, tapi karena ia mengenal Nadira di masa lalu, dan tahu bahwa, baik, dari Nadira dulu sering berarti, aku sedang berusaha bertahan. Rian mengangkat payungnya sedikit. Kalau kamu nggak keberatan, katanya hati-hati, aku antar kamu pulang. Nadira menoleh. Ada jeda kecil. Biasanya ia akan menolak. Ia sudah terbiasa berjalan sendiri. Tapi malam itu, ada sesuatu di cara Rian berdiri di depannya yang tidak memaksa, tidak mengatur, hanya menawarkan. Tanpa tuntutan, tanpa luka. Akhirnya Nadira mengangguk pelan. Terima kasih. Rian tersenyum kecil, lalu sedikit menggeser payung agar mereka berdua terlindungi dari hujan. Mereka mulai berjalan berdampingan. Langkahnya pelan. Tidak ada percakapan besar di awal. Hanya suara hujan yang jatuh di sekeliling mereka. Namun di tengah keheningan itu, Nadira merasa sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Aman. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena untuk sesaat, ia tidak sendirian menanggung semuanya. Rian meliriknya sekilas. Kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa, katanya pelan. Tapi, aku di sini kalau kamu butuh teman. Nadira menatap jalan di depannya. Lama. Lalu hanya menjawab pelan. Terima kasih, Rian. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran itu, Nadira berjalan pulang. Tidak hanya dengan tubuhnya sendiri, tapi dengan sedikit ruang di hatinya yang mulai terasa. Tidak terlalu sepi. Karma datang. Setelah Nadira pergi, hidup Faris tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Bukan hanya rumah yang terasa kosong, tapi seluruh hidupnya. Hari pertama setelah perpisahan,
Faris masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Ia bolak-balik memegang ponsel, menatap layar tanpa tujuan, berharap Nadira akan menghubungi. Namun tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Hanya sunyi yang semakin menegaskan kenyataan. Di kantor, keadaan Faris mulai memburuk. Fokusnya hilang. Kesalahannya semakin sering. Presentasi yang dulu selalu ia kuasai kini berantakan di depan atasan. "Faris, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya atasannya suatu hari dengan nada tegas. Faris hanya bisa menunduk. "Ada masalah pribadi," jawabnya pelan. Tapi masalah pribadi itu tidak lagi bisa dipisahkan dari pekerjaannya. Kesalahan kecil menjadi besar. Proyek tertunda. Klien mulai mengeluh. Dan akhirnya, keputusan itu datang seperti pukulan terakhir. "Maaf, kami harus melepas kamu dari posisi ini." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk meruntuhkan sisa stabilitas yang dimiliki Faris. Ia berdiri diam di depan meja HR, tidak banyak membantah. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu ini bukan kejutan. Ini adalah hasil. Karma yang perlahan datang tanpa suara. Hari itu, Faris keluar dari gedung kantor dengan langkah berat. Langit terlihat sama seperti biasanya. Orang-orang masih berjalan, tertawa, sibuk dengan hidup mereka. Tapi dunia Faris sudah berbeda. Lebih sepi, lebih hampa, lebih sempit. Ia mencoba menghubungi Dinda. Sekali, dua kali. Tidak dijawab. Pesan terakhir yang masuk hanya satu kalimat singkat. "Aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu." Faris membaca pesan itu berkali-kali. Seperti berharap kalimatnya akan berubah. Tapi tidak. Dinda juga pergi. Tidak dengan amarah besar. Tapi dengan diam yang lebih menyakitkan. Malamnya, Faris pulang ke rumah yang dulu ia anggap tempat pulang. Sekarang, hanya menjadi ruang kosong yang tidak lagi memiliki makna. Ia duduk di lantai ruang tamu. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah Nadira di dapur. Tidak ada siapapun yang menunggu. Untuk pertama kalinya, Faris benar-benar sendirian. Ia menunduk, memegang kepalanya sendiri. Ingatan tentang Nadira kembali muncul satu persatu. Wajahnya saat diam. Tatapannya di rumah sakit. Suara dinginnya saat mengucapkan kalimat terakhir. "Ku ceraikan kau, Mas." Faris menutup matanya kuat-kuat. Tapi suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Semakin menusuk. "Aku yang salah," bisiknya pelan. Nyaris tidak terdengar. Namun tidak ada yang menjawab. Tidak ada lagi Nadira yang mendengar. Tidak ada lagi Dinda yang menunggu. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa ia andalkan. Semuanya perlahan hilang. Seperti hidup yang satu persatu mengambil kembali apa yang pernah ia sia-siakan. Dan malam itu, Faris akhirnya mengerti satu hal sederhana namun paling menyakitkan dalam hidupnya. Bahwa kehilangan bukan datang sekaligus, tapi pelan-pelan, sampai tidak ada yang tersisa. Kehidupan baru. Waktu berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Dan perlahan, luka yang dulu terasa seperti tidak akan pernah sembuh, mulai berubah bentuk. Tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menguasai Nadira seperti dulu. Pagi itu, Nadira berdiri di depan kaca kecil kamarnya. Ia merapikan pakaian kerjanya, mengikat rambutnya dengan rapi, lalu menatap dirinya sendiri cukup lama. Wajah yang dulu penuh beban itu kini terlihat lebih tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia sudah belajar berdamai dengan apa yang tidak bisa ia ubah. Di luar, kehidupan tetap berjalan. Dan Nadira juga begitu. Di kantor, ia kini sudah dipercaya memegang tanggung jawab lebih besar. Rekan-rekannya mulai menghargai ketekunannya, bukan hanya sebagai pekerja keras,
tetapi sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia berkembang. Suatu siang, saat jam istirahat, Nadira duduk di sudut kantin kecil bersama Rian. Hubungan mereka tidak pernah terburu-buru. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada tekanan. Hanya kehadiran yang perlahan menjadi nyaman. "Capek?" tanya Rian sambil meletakkan minuman di depan Nadira. Nadira mengangguk kecil. "Lumayan." Rian tersenyum tipis. "Tapi kamu kelihatan lebih kuat sekarang." Nadira terdiam sejenak. Lalu ia menatap ke arah luar jendela, di mana orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan masing-masing. "Aku cuma belajar jalan lagi," jawabnya pelan. Rian mengangguk, tidak memaksa untuk masuk lebih dalam ke masa lalu Nadira. Itu salah satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak mencoba menghapus luka Nadira, hanya berjalan di sampingnya. Sore hari, setelah pulang kerja, Nadira berdiri di halte bus. Langit mulai berubah warna. Orang-orang datang dan pergi. Tapi kali ini, Nadira tidak merasa tersesat di antara mereka. Ia mengeluarkan ponselnya, melihat pesan-pesan kerja, lalu menyimpannya kembali. Angin sore menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum tanpa beban. Bukan senyum karena melupakan masa lalu, tapi karena masa lalu itu tidak lagi mengikatnya. Di dalam dirinya, Nadira tahu satu hal yang paling penting. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak kepada Faris. Tidak kepada luka. Tidak kepada masa lalu. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan hidup itu, akhirnya terasa cukup. Di kejauhan, Rian melambaikan tangan saat menjemputnya dari seberang jalan. Nadira membalasnya dengan langkah ringan. Bukan langkah seseorang yang tidak pernah terluka, tapi langkah seseorang yang sudah memilih untuk sembuh. Dan di antara keramaian kota yang tak pernah berhenti, Nadira melanjutkan hidupnya. Dengan hati yang lebih tenang. Dan masa depan yang akhirnya ia miliki sendiri.